Aku benci perceraian. Itulah sebabnya jangan terus jatuh cinta terus langsung iya. Mesti doa karena keputusan nikah. Bujangan dulu ya anak-anak muda. So important loh. Itu mungkin keputusan kedua yang paling penting setelah keputusanmu terima Yesus. Sungguhan. Hari ini saya enjoy sekali dengan konferensi Cinta Kasih atau My Love Conference. Saya mengajar seharian topik beda-beda tapi seputar setelah menikah ekspektasi apa. Anda jangan lewatkan satu pun, wajib didengarkan karena pesan gembala. Selain itu ini soal pernikahan. Bukan hanya bagi orang-orang yang sudah menikah, ini penting didengar oleh bujangan. Setiap orang-orang yang masih lajang harus punya visi dari Tuhan untuk masuk pernikahan. Dan yang sudah menikah suami istri, ini pesan-pesan yang diberikan minggu ini akan menjadi anggur baru dalam pernikahanmu. Akan menjadi minyak baru. Dan juga bagi grandma-grandpa misalnya, saya nggak berani gurui, ini akan memberikan Anda wawasan apa yang selama ini Anda rasakan dan tahu sebagai kebenaran, saya akan taruh dalam kata-kata sehingga Anda bisa teruskan ke keturunan. Penting loh untuk diperlengkapi. Khususnya menu ibadahnya munculkan, khususnya kebaktian 5 ini agak beda. Kalau lainnya soal pernikahan, yang kebaktian 5 saya akan jawab kebingungan gender atau gender confusion yang terjadi di dunia ini. Laki setengah, perempuan setengah itu gimana? Nanti saya akan jelaskan. Bagi orang yang bergumul di area ini atau LGBT, Anda akan memperoleh jawaban dari Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak bergumul di sana, Anda perlu memperlengkapi diri. Jikalau nanti ada orang yang harus Anda layani, apa teologinya, apa doktrinnya? Kalau Anda tak usah jauh-jauh, anak cucu sendiri misalnya, Anda harus siap jadi jawaban untuk mereka. Dengarkan ini, saya pernah khotbah ini di AUG. Tapi anak-anak muda saja yang dengar, saya rasa saya mau bawa ini di kebaktian umum, di kebaktian kelima. Apakah betul ada orang dilahirkan homoseksual atau karena kromosomnya? Atau apa kata firman ya? Mungkinkah tidak begitu ya? Mungkinkah fisik adalah fisik, tapi dosa bertutur di lubuk hati? Nafsu itu tidak ada hubungannya dulu dengan jasmani. Tahukah Anda? Nafsu itu rohani. Karena itu kita harus tahu Roh Kudus itu spirit, setan juga spirit. Jadi karena itu kita dengarkan ya, karena sudah nyerempet ini ke ibadah yang kelima, jadi saya lebih jelaskan. Ibadah 1, 2, 3, 4 tak kalah serunya. 1, 2, 3 tadi saya jelaskan. Andai kata saya bisa rangkum semuanya. Saya percaya Anda dengarkan sendiri, oke? Tolong katakan kanan kirinya, rugi kalau nggak dengar satu. Kebaktian ini saya sampaikan dari Matius 19, saya kasih judul hingga kematian memisahkan kita. Baik buat yang bujangan supaya tahu antisipasi suatu hari jikalau Anda mengucapkan wedding vow itu atau mengucapkan janji nikah. Janji nikah itu sakral, tapi bagi orang yang sudah menikah, please jangan lupa janji nikahmu itu tetap berdiri teguh di telapak tangan Tuhan. Kita harus ngerti, kita teken apa waktu kita holy matrimony. Matius 19 hingga kematian memisahkan kita, ini soal perceraian. Di Matius 19, saya bacakan ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu.
tapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Yang ini jangan ucapkan amin. Karena banyak orang masih mau menikah. Siapa di sini bujangan? Tolong angkat tangan. Yang sudah menikah jangan ikut angkat tangan ngaku-ngaku ya. Udah married kok masih merasa diri bujangan. Saya tanya yang bujangan tulen sungguhan 1, 2, 3 diangkat tangannya. Oke, puji Tuhan. Yang sudah menikah bisa angkat tangan? Wow, puji Tuhan. Di sini nggak ada orang yang tidak laku. Lebih semakin besar semuanya udah married. Haleluya. Yang sudah menikah maupun belum menikah, mari kita pahami wedding vow itu. Wedding vow itu sekalipun tidak ditulis di Alkitab, wedding vow itu terhadap Tuhan loh. Saya ulang ya, wedding vow atau janji nikah itu seperti apa yang kita akhirnya berkata I do atau saya bersedia. Jangan kira semua perjanjian itu tidak akan digoyang. Segala perjanjian yang dengan Tuhan itu pasti digoyang setan. Godaan itu ada. Tapi ingat sekalipun wedding vow tidak dari ayat, wedding vow itu kepada Dia yang punya ayat, yaitu Tuhan Yesus. Anda tidak berjanji berkata saya bersedia atau I do kepada suamimu atau istrimu saja, tapi kepada Tuhan Yesus. Wedding vow kira-kira bunyinya seperti ini. Maukah engkau, yang laki-laki, mengambil yang perempuan sebagai istri yang sah, dalam bahasa Inggrisnya to hold and to have. Bagus ya? Untuk memiliki dan untuk mempertahankan. To hold and to have and to hold. Untuk memiliki dan mempertahankannya dalam suka dan duka. Lu suka, lu gak suka. Berarti gak ada yang namanya, aku sekarang sudah gak ada rasa cinta sama dia. Nonsense. Kebaktian tadi saya sudah jelaskan, udah dengarkan sendiri. Di mana ada kasih, cinta pasti bertumbuh. Kalau tidak ada cinta, pakai kasih dulu. Dalam suka maupun duka, dalam kaya maupun miskin, dalam sakit maupun sehat. Untuk mengasihi dia seorang, tidak ada pihak ketiga tentunya, dan jikalau dikaruniai anak, akan mengajari mereka untuk takut akan Tuhan. Apa jawabmu? Yang sudah menikah, yang suami katakan, yes I do. Tapi kalau karena sudah kawin kan, jadi sudah dinikahkan, jangan berkata yes I do, bilang yes I still do. Bersedia? Saya masih bersedia. Coba bilang sama istrinya, aku masih bersedia. Iya, kasih tepuk tangan untuk mereka ya. Istrinya jangan jawab gini, GR lu, aku sudah gak bersedia kok, jangan begitu. Hai perempuan, hai wanita, apakah kau memanggil laki-laki atau pria di sebelahmu sekalipun dia bukan Paima Wangzi atau dia bukan pangeran berkuda putih seperti yang diidealkan. Dia orang yang sangat-sangat penuh kelemahan, tapi adakah engkau berjanji untuk mengambilnya sebagai suamimu yang sah dalam suka dan duka, kaya miskin, gendut kurus, tak tambahi, sakit sehat, akan mengasihi, menghormati dia seorang seperti jemaat menghormati Kristus. Apa jawabmu yang wanita? Yang perempuan kok ada suaranya? Iya kan, kecurigaan saya udah gak bersedia ya. Jangan ya. Coba bilang kanan kiri. Loh kok tadi saya juga dengar yang bujangan ikut berkata saya bersedia. Belum non. Yang perempuan sudah menikah katakan pada suaminya, saya masih bersedia. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk mereka. Itu diucapkan ke Tuhan Yesus loh. Itu diucapkan ke Tuhan Yesus. Dan yang masih bujangan juga jangan tergesa-gesa. Anda tidak ngerti isi vow itu ya. Kalau hidupmu dipenuhi nafsu kebaktian satu, Anda gak akan langgeng lah. Seks kalau di depan itu nanti hubungan tidak teruji. Kalau pacaran bisa tanpa seks, itu nanti waktu married, dia lebih proven. Biasanya lebih langgeng hubungannya. Kenapa? Karena mereka punya hubungan tidak berdasarkan sekedar hubungan seksualita, tapi pengenalan pribadi. Ya, karena itu saya beritahu kepada yang bujangan dulu,
Bangun pertemananmu. Tadi itu loh, teman hidup sampai tua. Bangun itu. Jangan, orang Surabaya bilang kesusu, jangan terburu-buru. Jangan tergesa. Karena isi vow itu akan mengikatmu seumur hidupmu. Kenapa sih? Kenapa kita ambil dulu di depan? Sabarlah, hanya dia satu. Sana bosan atau tidak, hanya dia seorang. Sadari bahwa vow itu, janji itu bukan at your convenience atau sesuai kenyamanan. Vow itu kepada Tuhan. Pada Tuhan. Zaman ini sekarang dunia penuh dengan promise breakers. Bukan promise keepers. Celakanya kita tinggal di dalam dunia, orang baik masih ada tapi sudah langka orang setia. Loyalitas bukan lagi komoditas. Di zaman hidup sekarang, zaman edan ini, yang namanya loyalty itu susah dicari, sungguhan. Jangankan pernikahan, hal-hal yang lain, pekerjaan lah, keluarga lah, whatever ya. Gereja juga sama, kesenggol sedikit, senggol bacok tuh. Langsung pindah gereja gua. Mana ada sih customer loyalty? Ya, saya masih ingat dulu grandpa engkong saya, itu sabun ya, itu kemana-mana ya, itu sekarang pilihan banyak. Di zaman sekarang ini, kalau Anda tidak berpaut pada Tuhan dan tidak melihat padanya, apapun yang kau pegang tidak akan lasting, tidak akan awet. Tetapi pernikahan dibangun di atas dasar loyalitas. Loyalitas itu dibangun di atas dasar pengenalan akan firman, akan Tuhan Yesus. Supaya jangan sampai kita itu membangun rumah di atas dasar pasir, tapi gunung batu yang teguh. Penting sekali, karena yang namanya pernikahan pasti diombang-ambingkan sama setan, 100%. Jangankan trouble marriage. Saya hari ini menyampaikan firman ini bagi pernikahan yang bermasalah. Jangankan yang bermasalah, yang tidak bermasalah aja juga akan mengalami semacam goncangan. Pasti, yang tidak bermasalah aja pasti mengalami goyangan. Jadi tidak ada pernikahan itu bisa stay kalau bukan kuasa Tuhan. Zaman dulu mungkin lebih mungkin. Karena zaman dulu itu loyalitas lebih disanjung tinggi. Zaman sekarang lebih tidak mungkin. Lebih tidak mungkin. Makanya itu pacaran itu menentukan. Saya bicara sekali-kali kepada yang bujangan, sekali-kali kepada pasangan yang sudah menikah, oke? Makanya pacaran itu penting. Pacaran itu fondasi. Jangan pernah kau remehkan. Jangan melulu mikirnya interior desainnya. Seksualita apalah, honeymoon, bukan itu. Yang perlu kau bangun dulu saat kau pacaran, hai bujangan, adalah masa pacaran itu adalah paku bumi. Itu fondasi. Fondasi itu tidak kelihatan. Itu pacaran. Pastor Philip hari ini mengembalikan visi pacaran yang benar. Saya rasa sudah waktunya. Sudah waktunya. Pacaran itu bukan trial and error, meskipun pacaran belum menikah. Jadi pacaran bisa putus, pernikahan gak bisa cerai, itu aja bedanya. Tapi pacaran itu bukan trial and error. Belum pikirannya retur. Kalau sudah biasa begitu, nanti kalau nikah juga pikirannya pintu belakang. Pintu samping itu selingkuh, pintu belakang itu perceraian. Gak boleh. Gak boleh. Pacaran itu masa-masa bangun sesuatu yang jadi culture pernikahanmu atau menjadi kebudayaan nikah Anda. Biasanya pacarannya itu salah, pernikahannya juga. Wong pacaran betul aja pernikahannya bisa juga berujung gak keruan kalau orang itu berubah warna atau berubah setia. Seringkali kita mendapat penekanan finish well. Akhiri dengan benar. Yang penting kita itu bisa mengakhiri perlombaan iman. Izinkan sekali-kali saya kasih penyeimbangnya. You must also start well, you know. Nggak hanya finish well, tapi start well. Harus mulai dengan benar, karena ada ayat. Jangan permainkan Tuhan, apa yang kau tabur, kau tuai, yang tidak kau tabur, tidak kau tuai. Itu ada loh. Seringkali pokoknya finish well lah, nggak apa-apa. Tuhan bekerja sama dalam segala perkara. Tapi kita juga mesti start well. Saya ngerti ada perkecualian, ada orang yang gimana tapi akhirnya juga baik-baik saja. I know. Tapi kalau Anda bisa mempersiapkan diri lebih baik, kenapa tidak? Iman tidak membuat kita jadi teledor. Iman itu membuat kita jadi teliti. Starting well is very important.
kesungguhan. Ada banyak perbaikan yang tidak perlu terjadi kalau Anda memulai dengan benar. Ada banyak waktu yang tidak tersita, tidak terbuang sia-sia. Penting sekali. Kalau saya dulu mulai dari setengah jalan karena saya baru kenal Tuhan, mungkin dari keluarga yang belum kenal Tuhan. Sekarang kalau saya kenal Tuhan, kenapa anak saya harus mulai dari minus lagi? Kan rugi. Buat apa papa mama cari duit, lalu nanti anaknya harus mulai dari hutang lagi? Kan biasanya sebaiknya anak-anak kita sudah mulai dari kekayaan kita ya kan, kalau bicara soal harta. Kalau harta kita bisa punya visi, kenapa kekudusan tidak bisa? Kenapa hubungan tidak bisa? Kenapa anak kita harus memulai dari minus lagi? Kalau kita sekarang sudah kenal Tuhan. Makanya itu persiapkan anak-anakmu Bapak Ibu supaya mereka start well too. If you did not start well, kalau Anda tidak mulai dengan baik, at least Anda bisa memulai anak Anda dengan benar. Jadi pesan ini akan berguna sekali bukan hanya untuk dirimu di aplikasi pada diri, tapi juga pada keturunanmu. Please start well. Nah sekarang saya coba jelaskan hingga kematian memisahkan kita, vow ini apa? Janji nikah. Ayat 1, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. I love this about Jesus. Saya suka sekali Tuhan Yesus itu guru. Dia bukan hanya gembala, dia bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat. He's teacher. Dia itu guru. Saya bersyukur hari ini saya juga merasa Tuhan itu ngajari gereja kita loh. Meskipun melalui mulut saya, meskipun melalui persiapan saya merasa ada hal-hal yang saya tidak sengaja ucapkan selama khotbah seharian ini. Saya tahu Tuhan yang pegang kendali dan Tuhanlah yang mengajari. Saya percaya Tuhan itu suka mengajari umatnya. Terimalah pengajaran ini, karena gereja kita harus menjadi pembela kebenaran. Karena kebenaran itu digerus di dunia ini. Ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Yesus gak cuma mengajar, Yesus juga menyembuhkan. Dia punya kuasa memulihkan. Jadi itu kabar baiknya. Nanti di ujung khotbah ini, mari kita undang kuasanya waktu kita perjamuan kudus ya. Kita minta the power of His resurrection and restoration. Kita meminta kuasa pemulihan dan kuasa kebangkitannya. Bukan hanya teori yang kita terima. Waktu Anda menerima pengajaran yang benar dari firman, Anda menerima Spiritnya Tuhan. Dan saya percaya ini akan memandikan. Ini akan membuat keturunan Anda beda. Katakan amin dulu. Ayat 3. Nah di sini mulai biang kerok masalahnya. Orang Farisi, ampun-ampun selalu muncul. Tapi orang Farisi pun ada dua tipe. Mari kita baca. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Gak baik nih. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Saya kasih sedikit latar belakang dari ayat 3. Orang-orang Farisi memang menjadi musuh bebuyutan, tapi nggak semua orang Farisi itu jahat. Sebagian dari orang Farisi itu jahat. Dan di dalam pengajaran Farisi di zaman Yesus, ada dua rabi terkenal. Saya nggak usah sebut namanya, buat apa habis-habiskan memori ya. Saya cuma singgung aja pengajaran mereka. Yang satu adalah pengajaran yang populer, yang satu lagi kurang populer. Saya mulai dengan rabi yang kurang populer. Rabi yang kurang populer ini sangat-sangat kaku. Nggak boleh cerai, titik. Udah. Memang sih nangkep hati Tuhan, tapi penyampaiannya salah. Hikmat di lapangan untuk melihat kasus per kasusnya tidak diterapkan. Sehingga dia cuma main pukul aja. No, you pendosa. No cerai, titik. Ada baiknya. Masih ada standard bearer ya. Rabi ini satu, seorang guru Farisi, itu kurang populer. Khususnya di antara anak-anak muda. Karena dia berkata, no, tidak. Tapi dia nggak memberi penjelasan. Saya pernah sekali khotbah di Korea, ya kan, yang di Korea, yang antar saya itu anak muda. Saya khotbah di gereja terbesar tahun 2010. Gereja terbesar di dunia. Itu sudah lama, 13 tahun lalu. Yang anterin saya itu ada anak muda yang setirkan mobil. Hari pertama belum buka bicara, hari terakhir dia lebih akrab karena saya terus yang ajak bicara. Di Korea ada satu hierarki, yaitu yang muda tidak boleh bicara dengan yang lebih harus sungkan, tidak bicara pada yang tua. Dan karena saya terus ajak dia bicara, akhirnya dia nyaman. Dia cerita sama saya, nah sekali dia buka, wah banjirlah waduk hatinya. Dia cerita, Pastor Philip, saya rasa gini, di gereja kami diajarkan,
Pokoknya mau dapat jodoh, doa. Kalau Tuhan bilang dia, ya dia. Jangan lihat tampangnya. Dia lihat saya, tapi aneh katanya. Semua gembala-gembalaku, istrinya cantik-cantik. Dan kita kan dari gereja yang sangat mengindahkan anak-anak muda, sangat sayang lah ya. Saya cerita sama dia, bukan gitu, saya jelaskan. Memang betul yang disampaikan itu, tapi hikmatnya begini. Kamu doa, waktu kamu doa itu nanti ada checklistnya. Dan saya pernah ajar 7 checklist bagi anak-anak muda. Top list nomor 1 itu selalu harus anak Tuhan, seiman. Checklist terakhirnya itu nomor 7, tanpa ini lu jangan kawin. Yaitu chemistry. Kalau nggak suka sama sekali, sungguhan dia bukan tipeku. Kalau bukan tipeku tapi bisa negosiasi, lama-lama bisa cinta, itu lain cerita. Tapi kalau bukan tipeku sampai kiamat, kalau jadi sama orang gitu, besok paginya bangun setelah malam pengantin, lihat dia, aduh bangun tidurku terus mati. Bayangin seumur hidup sama orang gitu, nggak cerai gimana? Kan Tuhan sekalipun Anda berjanji wedding vow atau janji nikah itu kepada Tuhan, tapi Tuhan kan tanya, apakah kau bersedia? Jangan berkata, Tuhan yang suruh aku menikah dengan dia, ini pilihanmu juga. Di pelaminan itu yang berkata saya bersedia yang laki dan yang perempuan. Bukan saya nurut sama Tuhan, tapi saya bersedia, tapi saya janji sama Tuhan, saya jaga pernikahan ini seumur hidupku dalam suka dan duka. Itu pilihanmu. Jangan terus tiba-tiba cuci tangan. Wanita yang kau taruh di sampingku, Adam kok cuci tangan? Saya bilang sama anak muda itu, orang Korea, saya bilang, maksudnya itu begitu. Oh gitu, lah dijelaskan gini kan mudah. Saya bilang dijelaskan gini kan jadi ngerti saya. Bukan berarti tidak perlu lihat tampang sama sekali. Enggak. Relatif kan setiap orang itu kan punya selera. Tetapi itu bukan nomor 1. Gimana kalau kamu ketemu sama satu orang, wah cantik idaman, setelah ngomong sebentar, aduh, IQ-nya tiarap. Pernah nggak ada orang, wah cakep sekali tapi ngomongnya no quality. Itu pun jadi suatu turn off loh ya. Jadi suatu yang kayak lampu mati di dalam diri. Pertamanya, wow kesan pertama begitu menggoda. Setelah ngomong 10 menit, apanya yang menggoda? Saya bilang, itu bukan nomor 1, bukan number 1. Oke pastor, thank you, senengnya anak muda ini. Nah, Rabi ini gak menjelaskan. No! Titik. Jadi dia kurang populer, tapi yang populer mengerikan. Nabi kedua ini yang populer, bicara begini, Rabi kok Nabi, guru ini. Kamu boleh ceraikan istrimu dan dia melebihi Musa. Musa pun karena terpaksa. Orang ini gagah ria. Dia ajarkan, pokoknya istri kalau masaknya keasinan atau jatuhkan piring, pokoknya buat lu gak suka hati, ceraikan, diperbolehkan kok sama Musa. Jadi Rabi ini populer setengah mati. Karena bagi dia perempuan adalah barang atau benda. Zaman itu belum ada emansipasi. Jadi memang wanita tidak punya hak asasi. Zaman ini puji Tuhan, malahan sekarang banyak pria dijajah wanita. Paham ya? Jadi Yesus ini dijebak, susah. Pertanyaan ini sulit sekali. Kenapa? Kalau Yesus jawab, jangan cerai. Yesus ditinggal banyak pengikut. Kaku gereja itu. Gereja itu saklek. Gereja itu letterlek. Gereja itu pokoknya. Wah sudah, gak bisa. Gereja itu kuno, konservatif. Terlalu konservatif. Gereja itu terlalu rigid. Terlalu keras. Tapi kalau Yesus berkata, ya gak apa-apa cerai. Banyak mereka yang mau sungguh-sungguh berkata, lu kok begitu? Yesus susah ini menjawabnya. Kalau mereka tanya baik-baik kan lain cerita. Mereka tanya itu bukan untuk kebutuhan mereka. Mereka tanya untuk menjebak. Karena itu kalau orang tanya, tidak harus Anda menjawab. Kalau orang tanya dan itu aplikasi untuk dirinya, Anda harus jawab. Tapi kalau tanya itu untuk mancing Anda, jawabnya tidak harus sesuai dengan term mereka. Maka Yesus menjawab begini. Jawab Yesus ayat 4. Coba perhatikan. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca? Bom atom langsung. Haven't you read? Yesus berkata, bukan opini saudaraku atau opini populer saat ini. Tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Yesus kembalikan ke firman.
Tidakkah kamu baca? Let's go back to the Bible. That's the book for me. Kembali ke Alkitab. Let's go back to the Bible. Kembali ke firman, kembali ke Alkitab. Jadi marriage atau pernikahan adalah institusi Tuhan. Merit itu, pernikahan itu adalah idenya Allah, bukan rancangan manusia. Siapa yang kau nikahi tentunya juga pilihanmu, Tuhan tidak pernah paksakan. Kalau ada orang tanya sama Anda, sebenarnya gimana sih di seluruh dunia ini Tuhan sudah pilihkan satu Tuhan, atau ada satu rangkuman saya bisa pilih salah satu di antaranya, di dalam framework atau di dalam bingkai itu. Misalnya ada segini orang, semuanya dalam Tuhan, lu pilih salah satu deh yang cocok sama kamu, kita bisa milih sendiri, Tuhan kasih ruang. Atau sudah Tuhan tentukan just one. Itu biasanya orang yang tanya gitu sudah kebingungan. Kok nggak dapat-dapat? Saya biasanya berkata, jangan coba selidiki Tuhan. Nggak relevan. Kadang bisa jadi the one. Ada banyak cerita di Alkitab. Kadang-kadang terjadi seperti Abraham beritahu sama Eliezer hambanya, kamu cari di kampung halamanku, jangan dari orang Kanaan ya. Saya tidak mau dapat mantu anak Kanaan. Mantu Kanaan. Kamu ke situ cari salah satu. Itu pun akhirnya dituntun ketemu sama yang kasih untanya minum, yaitu Rebeka atau Ribka. Anda tanya teorinya, satu atau salah satu? I don't know. Tapi kalau hati orang itu tulus, pasti dituntun sama Yesus. Udah gitu aja. Tapi Yesus berkata, tidakkah kamu baca? It is written. Sudah tertulis. Pernikahan itu idenya Allah. Itu institusi ilahi. Tidak kamu baca? Yesus mulai kasih dia logika. Yesus berkata, loh, go back dong ke Bible. Kalau kita lihat kasus per kasus, ada banyak memang perkecualian. Mungkin ada beberapa yang apakah bisa ada dispensasi. Tapi kalau Anda lihat sungguhan, harusnya kita kembali ke tulisan dalam firman. Aku benci perceraian. Udah, itu sudah speak a whole volume. Oke, saya di sisi mana? Nggak boleh gitu atau gimana? Dalam penerapan hikmat, Musa pun kepepet luar biasa. Musa loh yang membelah Laut Merah. Tapi Yesus ingatkan untuk melihat gambar besarnya. I hate divorce. Aku benci perceraian. Sudah langsung tahu. Dia tunjukkan kepada Bapak. Tidakkah kamu baca? Apakah kamu buta? Apakah kamu tuli? Dibalik sama Tuhan. Apa kata Alkitab loh? Mereka tahu. Mereka belum punya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kan perjanjian baru. Mereka kan punya Maleaki. Benang merah terakhir silver lining kan. Di Maleaki dikatakan, aku benci perceraian. Kamu harus setia kepada istri masa mudamu. Bukan istri muda ya. Istri masa muda. Aku benci perceraian. Itulah sebabnya jangan terus jatuh cinta terus langsung iya. Mesti doa karena keputusan nikah. Bujangan dulu ya anak-anak muda. So important. Itu mungkin keputusan kedua yang paling penting setelah keputusanmu terima Yesus. Sungguhan. Jangan dijadikan casual. Apalagi sleeping together. Janganlah. Saya jelaskan panjang lebar, bodohnya buat wanita yang mau. Saya jelaskan tadi, saya pakai logika. Saya penjelasan logis. Roh saya spiritual. Tapi akal budi saya serahkan ke Tuhan untuk menjelaskan. Saya jelaskan panjang lebar tadi, saya tidak akan ulangi. Why is it so stupid for a lady untuk mau ditiduri sebelum dia nikah? And why it is stupid for a man to do so? Karena Anda tidak tahu Anda beli apa, itu kotak kucing di dalam kotak, Anda tidak tahu kucing hitam, kucing putih, Anda tidak tahu kucing apa di dalamnya. Sekali Anda tiduri wanita itu, good luck my friend, your children will call her mom. Anakmu suatu hari akan manggil dia mama. Tapi saya tidak mau, saya tetap memberikan jalan keluarnya. Makanya hari ini sebenarnya khotbah konferensi cinta kasih ini gampang-gampang susah. Susahnya di mana? Saya harus menunjukkan semua pintunya, sekalipun hanya Yesus satu pintu. Tapi saya tunjukkan. Jikalau terlanjur seperti apa? Kalau orang sudah tidak perjaka atau perawan waktu masuk di pelaminan, gimana? Itu saya jelaskan semua. Tapi sekarang coba saya tetap tekan penekanan saya pada
Tidak ada jalan keluar dari pernikahan. Ini bukan sebagai kerangkeng atau sebagai penjara, tapi sebagai keputusan penting di hidupmu. Dan orang yang sudah menikah harus memikirkan, bukan memikirkan, tidak boleh meninggalkan wedding vow-nya. Karena itu Tuhan anggap kalau kita break that promise, kalau kita bisa ingkar janji itu, maka Tuhan tidak akan berkenan apapun lagi yang kau lakukan. Karena ayat-ayatnya, seorang yang melanggar satu hukum, dia telah melanggar semua hukum. Sebab dia yang berkata jangan mencuri juga berkata jangan berzina. Ini bukan tekanan hukum Taurat, ini hanya berkata bahwa Anda tidak bisa lari dari Tuhan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Kalau kita tidak bisa keep one promise dari Tuhan, apalagi yang jelas-jelas di pelaminan dilihat semua orang dan dipertanggungjawabkan, apapun lagi janjimu tak akan berlaku. Dan apapun janji Tuhan tak akan berlaku dalam dirimu. Makanya di dalam dunia ini ada yang namanya career breaking sin atau dosa yang menghancurkan karier. Coba Anda lihat di mana-mana. Bahkan presiden pun mengalami impeachment atau bahkan diturunkan. Itu adalah perselingkuhan atau infidelity atau ketidaksetiaan. Itulah sebabnya selingkuh bukan standar lagi. Biarkan dunia semakin edan, kita doakan. Gereja gak boleh ikut-ikutan, jemaat gak boleh ikut-ikutan. Saya larang sebagai gembala sidang di dalam nama Tuhan. Atas nama Tuhan saya berani bicara. Kalau perintah, saya larang jemaat yang saya gembalakan untuk selingkuh. Kita semua termasuk saya, tidak boleh saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia, Tuhan itu hikmatnya sejak semula, katakan sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Hebat loh kalimat ini. Pernah kan renungan? Tuhan bilang, tidakkah kamu baca? Langsung Tuhan tunjuk ke kitab Kejadian, Adam dan Hawa. Sejak semula Ia menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Tahu nggak? Bagi Adam dan Hawa, perceraian bukan opsi loh. Waktu mereka menikah itu mereka masuk sesuatu yang nggak bisa keluar. Kalau mereka keluar, nggak ada pilihan lain soalnya. Yang lainnya gajah, jerapah. Itu maksudnya sejak semula. Tapi masalahnya, celakanya sekarang, kalau kita keluar dari pernikahan, ada yang bahasa Ibrani-nya nampani. Kalau dulu nggak ada, dinosaurus. Bisakah Anda waktu masuk pernikahan kembali ke sejak semula? Balik lagi ke zaman primitif itu, ketika Anda di luar semuanya, secantik apapun perempuan yang akan nampani atau yang akan tangkap Anda, atau laki-laki yang mau memberi wadah, kalau Anda masih cantik dan muda, siapa nggak mau ya kan? Bisakah Anda melihat semua opsi-opsi itu mereka hanya gajah dan jerapah? Aku harus bereskan dengan pasanganku. Kalau enggak, aku harus hidup bujangan di tengah-tengah jerapah, serigala, dan gajah. Orang menikah itu di dunia dalam kamus hidupnya sudah enggak ada pria lain. Sungguhan seolah-olah di dunia ini laki ya cuman suaminya, perempuan ya hanya istrinya. Di luar sana semuanya, sorry ya, bukan berarti di luar Irene Safira Anda semua gajah dan jerapah. Yes, dalam hal cinta kasih seperti itu atau loyalitas, yes, you are all just giraffe to me. Anda semua hanya gajah. Sorry, mau benci saya, monggo silakan. Saya tidak bisa jadi hamba Tuhan kalau pernikahan saya tidak lebih dulu di situ. Ini yang membuat aku layak untuk melayani. Tanpa ini, kalau ini sampai patah, jangan ikut saya ya. Apapun yang saya ajarkan sudah tidak ada kuasa. Career breaking sin, you see. Makanya itu kita mesti doakan setiap hamba-hamba Tuhan di gereja kita. Karena setiap apapun pernikahannya akan digoyang. Puji Tuhan, karena Tuhan setia. Harus begitu. Bagi saya di luar Irene, istriku, semua orang cimpansi. Sorry. Sorry ya. Tidak bermaksud begitu ya. Oke. Karena sejak semula Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Kata laki-laki perempuan itu bukan kaum Adam, kaum Hawa. Just Adam dan Hawa. Bisakah Anda masuk pernikahan tidak ada konsep pintu belakang? Bisa nggak? Jangan sampai di zaman edan ini kita masuk pernikahan, ya nanti kalau enggak. Kalau aku hilang cinta gimana? Kamu hilang cinta, balikkan cintanya. Kalau enggak, cintai monyet. Jadi dari situ kita mengerti konsep ini. Jangan hanya baca ayat. Renungkan, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia,
sejak semula menjadikan mereka laki dan perempuan. Kalau kita baca ini, masa Yesus menjawab apa-apa? Pertanyaannya kan bukan begitu, boleh cerai nggak? Tuhan berkata, kamu tahu nggak sejak semula perceraian itu nggak ada. Kenapa? Kalau cerai ya dia harus kawin sama gajah. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Tujuan dari pernikahan, ini saya nggak usah ulangi visi pernikahan yang benar, tadi saya lebih elaborasi, tapi saya kasih singkatnya aja, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. To be one flesh, untuk menjadi satu daging, itu adalah tujuan pernikahan. Pernikahan itu harus mengusahakan untuk lebih banyak together daripada apart. Memang nggak bisa selalu bersama, sungguhan. Orang kerja, bahkan pelayanan, kadang-kadang kita harus misah meeting, pisah kerja, pisah kantor, melakukan ini. Belum lagi hidup ini sudah memisahkan kita. Kita harus selalu senantiasa berusaha to be more together. Itu bisa menjadi sama-sama, itu harus. Usahakan. Karena arus dunia itu set apart atau memisahkan. Kita harus sengaja untuk lebih merekatkan. Conversation atau bahasa atau pembicaraan kita juga begitu. Jangan jadi suami dan istri yang selalu mementahkan pasangannya. Baik di depan orang atau tidak di depan orang. Tadi di kebaktian sebelum ini saya ajarkan gimana caranya kita menjadi teman seumur hidup. Teman. Karena suami istri itu bukan hanya kekasih. Tetapi juga best friend. Harus begitu, harus dibangun friendship. Bukan karena anak, bukan karena bisnisnya, bukan karena pelayanan. Harus saling mengenal. Kalau enggak nanti ya celakanya begini. Di depan orang banyak kita bisa heboh bersama-sama. Wah kompak, nanti kalau sendirian diam-diaman. Itu berarti mereka itu partner. But not friends. Not friends. Kadang-kadang saya malah justru iri. Bukan iri, enggak iri juga enggak sih. Kadang-kadang saya juga mengagumi mereka yang enggak punya anak. Karena mereka terpaksa jadi teman. Enggak jadikan anak menjadi penengah. Ingat loh. Anda itu menikah bukan demi anak, meskipun punya anak. Makanya lihat suami istri yang tidak punya anak, tetap mereka bisa jadi indah pernikahannya di mata Tuhan. Bangun kebersamaan. Pembicaraan juga jangan terus kita itu mementahkan, membantah pasangan kita. Karena itu akan menjauhkan gitu loh. Selalu pilih-pilih. Pilihlah apa yang membangun, bukan meruntuhkan pernikahanmu. Karena kalau dibiarkan di zaman Edan, pernikahan itu akan runtuh sendiri. Dan kalau kita tidak bangun pertemanan, persahabatan kita hanya kemitraan, cepat lambat akan runtuh nanti. Waktu sudah anak besar, waktu sudah retire atau pensiun. Anda jangan kaget loh ya fenomena di dunia. Orang umur 65-70 baru cerainya. Ada juga yang sudah menikah puluhan tahun cerai nanti. Karena mereka kehilangan kebersamaan, sudah. Hati-hati. Ya, saya dorong Anda untuk mengerti bahwa marriage is to be one flesh. To be one flesh di sana artinya bukan menjadi satu daging, karena satu daging lewat seksualitas tercapai ya. Tapi yang disebut dengan satu daging itu menjadi seperti Kristus. Itu seperti perjamuan kudus. To become one flesh in Christ. Menjadi satu dalam Kristus. To be like Christ, untuk menjadi seperti Kristus. Itu sudah menjadi peraturan mainnya sejak pacaran sebenarnya. Bukan berarti menjadi seperti Kristus itu berarti melulu doa, melulu baca firman, melulu ke gereja, ya enggak. Menjadi seperti Kristus itu berarti menemukan hal-hal dalam Kristus yang bisa di-enjoy together. Hal-hal yang baik dan benar, yang bukan berujung dosa. Hal-hal yang sifatnya saling membangun. Dan yang ada masa depan, baik itu hobi, kayak karir, kayak whatever. Harus dibangun bersama-sama. Menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, menjadikan mereka satu daging, ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi alasan-alasan tidak boleh cerai sudah jelas. Inconvenience is not one of them. Is one of them maksudnya. Nggak nyaman. Pernikahan kami sudah tidak nyaman, sudah nggak convenient. Itu nggak bisa cerai. Ya kerjakan ketidaknyamananmu. Jadikan nyaman. Kalau ada kemauan, ada jalan. Tapi kedua, tidak ada cinta. No more love sih. No love anymore. Mungkin Anda tidak fall in love, tapi you must stay in love. Tahu ya fall in love? When I fall in love, it will be
forever. Wah, sudah gitulah. Fall in love itu sangat berbunga-bunga, sangat fantastis. Jangan kita iri melihat drama Korea mereka fall in love. Drama Korea kan cuma 18 seri. Anda mau kagum itu jangan kagum sama yang pencitraan. Kagum sama mereka yang beruban, yang udah pernikahannya puluhan tahun. Cara saya melihat papa saya kalau setirkan mama saya, itu saya belajar dari situ. Tangan rentah. Papa saya goda-godain mama saya. Kayak istrinya, tapi juga kayak anaknya. Saya melihat saya berkata, I want to end like this. I want to end like this. Saya mau seperti itu. Staying in love, bukan falling in love. Tuhan tidak pernah berkata, jatuh cintalah kepada Tuhan. Tapi kasihilah Tuhan. The best kind of love is committed love. Cinta kasih yang paling abadi, yang paling indah, itu cinta kasih yang komitmen seperti cincin kawin kita. Tidak ada endingnya, tidak ada mulanya. Bundar. Bundar seperti perut bapak-bapak yang sudah menikah puluhan tahun tentunya. Itu dia. Staying in love. Gak ada lagunya. Mana ada. Gak populer lah lagu itu. Kalau When I Fall in Love. Wah, itu baru. Ya. Tapi staying in love itu more glorious. Itu yang lebih real. Karena itu dikatakan di sini apa yang Allah persatukan tidak boleh diceraikan. No love tidak bisa menjadi alasan berhenti merit atau cerai itu. No love dan mulai mengasihi, cintakan kembali, mulai mengasihi, cintakan bertumbuh. Cinta orang secinta apapun juga seperti yang diilustrasikan lewat drama. Cinta itu bisa habis. Karena cinta manusia itu ada asapnya. Akan menguap. Kasih tak berkesudahan. Tidak pernah Alkitab mengatakan cinta tak berkesudahan. Kasih tak berkesudahan. Tahukah kita ini seperti baterai yang bisa self-charging? Waktu kita mengasihi, cinta itu di-charge lagi. Kuncinya dikasih. Jadi dalam pernikahan yang diberkati Tuhan, tidak tahu kadang-kadang kita kapan cinta itu menurun, naik, tidak pernah. Kalau kita fokus mengasihi, dia naik, turun, dan terus naik. Karena itu I don't believe in love, I believe in love. Hah? Ya soalnya dalam bahasa Inggrisnya nggak ada agape, philea, eros. I don't believe in love yang dunia gembar-gemborkan. I believe in love yang Yesus beritakan. I believe in that love. Agape love. Philea juga, hari ini saya touch on that subject. Saya ajarkan tentang hubungan pertemanan. Suami istri itu banyak yang sudah nggak temen, business partner doang. Atau sesama pengasuh anak lah ya. Habis beres anak gimana? Bye-bye ya. You sorong. Tadi tiba-tiba muncul dari mulut saya. Muncul dari mulut saya sesuatu yang saya nggak siapkan. Sungguhan hari ini tuh banyak kejutan dari mulut saya. Saya sendiri saya ngeluh, kok bisa ngomong begitu. Muncul satu term namanya kemesraan rohani. Setiap suami istri itu punya kemesraan rohani yang harus dia cari dan jadikan tradisinya. Kalau Anda belum temukan, mungkin Anda hanya partner doang. Anda pernah jadi pacar, makanya banyak suami istri yang selalu memperkenalkan diri, ini mantan pacarku. Nggak harus mantan sih. Nggak harus mantan. Mantan kan orang lain, jangan pernah istrimu. Jangan pernah suamimu. Ya? Temukan kemesraan rohani. Dan nafsu akan menghalangi itu. Yang pacaran, Anda tidak akan pernah saling respect secara rohani. Sejak Anda jatuh kalau Anda tidak bertobat sungguh-sungguh. Dan berhenti. Saya ingin Anda mengerti bahwa dipersatukan Allah, apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Incompatibility. Tapi nggak cocok, saya dengan dia nggak cocok. Nggak cocok kok 10 tahun kemudian baru ngaku. Aku nggak cocok. Nggak cocok lah. Waktu itu Tuhan tanya. Hai laki-laki, apakah kamu mengambil? Harusnya diganti wedding vow-nya. Hai laki-laki, apakah kamu mau menerima yang Tuhan kasih ke kamu? Tuhan pilih si dia, kamu mau terima? Saya bersedia. Enggak. Pertanyaannya, apakah kamu bersedia mengambil dia? Pilihanmu, bukan pilihannya.
Meskipun Tuhan yang menuntunmu, pilihanmu, wong yang menikah kita kok. Manusianya yang menikah, Tuhan yang menikahkan. Bukan sebaliknya. You choose her. Cocok gak cocok? Lu buat cocok. Karena kemungkinan besar gak cocok itu bukan karena gak cocok. Mana ada yang cocok sih? Kalau memang mau cocok ya. Sedangkan saudara kandung aja bisa gak cocok loh. Tuhan itu apa? Berencana untuk masalah ya. Karena ide Allah kan yang namanya ide Allah kan yang namanya pernikahan itu. Kenapa ya Tuhan punya ide begini, saya nggak ngerti. Itu sudah di ranah kedaulatan Don't Ask Me. Mengapa Tuhan itu pilih jodoh kita dari keluarga lain, dan kita nggak tentu besar bersama. Jarang saya dengar aku menikah dengan dia teman SD ku, lalu selalu SMP together sama-sama terus. Nggak pernah kan? Dan kita nggak tinggal bareng sebelum suami istri kan nggak boleh kan? Dan mungkin juga nggak kenal. Yang satu dari sini, yang satu dari belahan bumi yang lain. Meskipun sama culture kebudayaannya, mungkin sama orang Indonesianya atau bahkan beda budaya. Kok bisa ya Tuhan tuh berani resiko jadikan dua insan, lalu tinggi lagi ekspektasi, jadikan mereka satu daging. Tuhan itu saking pedenya sama kasihnya. Kalau kasihnya tinggal dalam diri seseorang, apa sih yang gak bisa dicocokkan? Tuhan menciptakan satu ide, Adam dan Hawa mulai, lalu kita, si ini dan si itu dan si dia, dari keluarga berbeda, usia pun kadang-kadang gak sama, status ekonomi gak tentu rata. Lihat ini dari situ, itu dari sini, dituntun Tuhan ketemu di belanga. Kok berani ya? Kok berani ya? Apakah Tuhan gak tahu kalau dua keluarga sama marga aja bisa beda budaya kok? Tuhan ini lagi resiko main api dengan ketidakcocokan loh. Lalu kasih satu amanah pernikahan, gak boleh cerai lagi. Wow. Apakah cari masalah Tuhan kita? Berarti Tuhan percaya kasih bisa menyelesaikan segala perkara. Amin. Asal kasih bertata, cinta ada. Amin. Berarti Tuhan tahu gak cocok bisa dicocokkan kalau orang itu mau. Amin. Begitu loh. Jadi incompatibility bukanlah alasan untuk seseorang itu menceraikan atau tidak cocok. Sekarang kita lihat ayat 7, saya sudah mau selesai. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Tuhan jawab dengan gamblang. Ayat 8 kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu. Kena bumerang. The hardness of your heart. Ketegaran hatimu, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Cerai tidak pernah adalah kehendak Allah yang sempurna, bahkan kehendak Allah sama sekali. Cerai itu hanya karena kalau Tuhan izinkan itu Allah terpaksa. Dan saya jelaskan sedikit tentang cerai sebelum saya selesai. Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sebab aku berkata kepadamu, ayat 9, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nanti saya akan jelaskan karena zina. Lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Coba saya jelaskan sesuatu yang agak susah untuk jelaskan. Oh, saya harus jernih ini. Saya akan menjelaskan sesuatu di hati. Listen to me. Perceraian itu karena ketegaran hati. Ketegaran hati siapa? Dua sisi. Kalau perceraian yang diizinkan, diperbolehkan, jangan berkata yes, yes, yes. Jangan begitu ya. Jangan aji mumpung. Cerai itu boleh. Hati-hati, jangan saya di video, di capture itu aja. Awas lu ya. Nanti dikempit sama malaikat, nggak dilepaskan. Cerai itu boleh kecuali karena zina. Kata zina sini bukan sekali jatuh, meskipun nggak perlu jatuh berkali-kali untuk menyakiti. Jatuh sekali itu sakit yang luar biasa, apalagi kalau wanita dikhianati. Oh, suami juga sama. Zaman sekarang kan perempuan nggak kalah. Women can do it too. Lebih ngeri malahan kalau perempuan sudah set her heart in the wrong place. Tapi cerai itu diperbolehkan kecuali karena zina. Kata zina di situ bukan jatuh sekali, meskipun jatuh sekali cukup untuk membuat hancur lahir batin yang dikhianati. Cukup. Tapi kata zina di situ adalah artinya unstoppable adultery. Orang yang sudah bulat hati
Gua mau zina terus. Nggak ada titik berhenti. Maksudnya terulang-ulang terus sampai salah satu sudah nggak tahan lagi. Aku nggak tahan. Kalau ada orang pasangannya berzina lalu dia berkata, yes ini kesempatanku untuk kawin lagi. Nah orang itu yang perlu bertobat bukan hanya yang berzina. Yang happy ya juga harus bertobat, itu ada sesuatu yang salah. Kalau dia berkata yes, something is wrong with you. Kalau ada Yesus di hatinya, dia akan berkata, please don't do this to me, jangan lakukan ini ke aku, berhenti. Aku udah bisa ngampuni, tetapi dia tetap tidak mau lepaskan. Nah itu berarti dilemanya asli. Dan ada Yesus di dalamnya, dan dia jujur tersakiti. Tapi dia akan berjuang dan Tuhan akan ada dalam penderitaannya. Nah itu baru betul. Kalau yang berkata, yes, biarin berzina. Apalagi kalau di set up supaya berzina, supaya dia dapat hak. Tuhan kan gak bisa dimanipulasi, Tuhan melihat hati. Tuhan tahu gak beres itu. Jadi kata zina di sini unstoppable. Adultery. Terus menerus dan memang gak mau berhenti. Yang satu udah merengek-rengek, minta mohon-mohon, please jangan. Kalau satu titik udah keterlaluan, dia naik banding ke Tuhan, aku gak tahan. Dan Tuhan yang melihat hati tahu orang itu tulus berseru. Bukan karena dia punya agenda pribadi. Tuhan akan berkata, go ahead. Jadi, seringkali yang namanya perceraian terjadi karena yang disakiti mengeraskan hati. Bisa jadi, aku gak mau lagi. Kalau tanya sama Tuhan, Tuhan akan berkata, satu ronde lagi. Bukan berarti satu kali lagi adultery atau perzinahan. Kasih waktu lagi. Tapi Tuhan tuh gak bisa maksa, gak mau maksa. Kalau Tuhan lihat kita sudah gak bisa. Berarti perceraian baru terjadi kalau salah satu gak tahan. Bisa jadi dari sisi yang dikhianati, sudah gak tahan. Tapi jaga-jaga yang dikhianati gak tahan, cerai itu pun bukan jalan pintas loh. Karena cerai tidak menjawab. Karena cerai itu memulai sesuatu yang baru, apalagi jikalau orang itu udah umur berapa. Cerai tidaklah jalan mudah. Sekali terjadi cerai, keturunan kita lebih ada opsi ke sana karena pernah terjadi. Powernya luar biasa cerai itu kalau terjadinya atas ayah ibu directly. Itu luar biasa. Karena itu ada beberapa orang tidak mengeraskan hatinya, dia hancur-hancurkan dirinya. Demi putra-putrinya, aku tidak akan cerai. Supaya tidak ada legacy atau warisan cerai di dalam keturunan saya. Lebih baik merugi, toh heaven menanti, toh sorga menunggu. Karena kita semua tahu, bahwa cerai itu bukan solusinya akhirnya. Cerai itu meriset sesuatu, tapi tetap bagaimanapun juga, pernikahan yang sama yang bermasalah, itu masih lebih mudah. Izinkan saya ngomong gini, ini bisa subjektif, Anda bisa bantah. Tapi ini pesan pengembalaan. Jadi kalau Anda tidak digembalakan di Gereja Mawar Sharon, di GMS, lalu Anda mencoba komentari ini, itu bukan urusanmu. Saya ngomong sama jemaat saya. Pertimbangan-pertimbangan ini perlu. Bukan berarti ujungnya cerai atau enggak kalau ada pernikahan bermasalah. Tapi ini sebagai pertimbangan hikmat, bukan seperti rabi yang cuma main pukul atau yang liberal. Dengarkan baik-baik. Bagaimanapun juga, pernikahan yang sama yang bermasalah itu jauh lebih mudah daripada spekulasi di pernikahan baru. Jikalau saya hari ini diterkam sama macan, saya sudah kena satu, saya tahan sama tangan, giginya sudah masuk satu di sini, 2, 3, sudah pasti itu, jelas sekali lengan saya kiri pasti diamputasi. Tapi saya selamat, leher saya tidak kena, saya tutup kena di sini. Saya punya opsi. Saya lepas dari mulut singa, saya boleh masuk ke mulut buaya. Saya bilang, enggak wis, saya stay di singa aja. Paling enggak saya sudah hafal giginya di mana. Ngerti maksud saya? Kalau saya dicabut, oke, cerai, buaya. Masuk saya harus belajar lagi, sabetan daripada ekornya. Nggak tentu loh. Karena di dunia ini orang trauma tahu laki-laki semua sama. Itu orang trauma, nggak betul itu. Laki-laki sebelahmu itu suamimu enggak seperti itu ya? Ya, bapak-bapak ya? No, enggak. Ya enggak. Bilang sama istrinya, aku enggak kayak gitu. Tapi Anda enggak tahu, kadang-kadang bisa hoki, bisa dapat bukan buaya, tapi bisa jadi. Kalau saya sudah terlanjur masuk 3 gigi, saya teruskan. Sekalian amputasi, saya selamat nyawa. Saya tahu usia berapa. Daripada saya masuk ke gigi buaya.
Saya nggak tahu caplokannya gimana, singa besar giginya, buaya itu kecil-kecil, gigi tikus tapi saya nggak akan ngerti gimana menghadapi itu. You think cerai is solution? Restorasi itu solusi. Tapi kadang-kadang nggak bisa dihindari. I understand, saya mengerti kalau itu mesti terjadi. Makanya itu prevention is better than cure. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Anak-anak muda harus dituntun. Anda mesti tuntun anak-anak muda Anda di rumah. Mesti dituntun. Kalau sampai terjadi atasmu, beritahu sama anak-anak. Please jangan trauma, nanti kamu jadi kayak papa atau jadi kayak mama. Harus ngomong terus terang kegagalan Anda kalau itu sudah public news. Kalau belum ya nggak usah, urusan orang tua nggak usah tahu anak-anak. Apa yang bisa dilakukan? Kalau nggak usah situasi itu jadi berabe dulu. Tapi kalau sudah meluas melebar dan sudah tidak tertolong lagi alias amputasi pernikahannya dan Anda harus ngomong, papa salah, mama salah. Please don't follow that. I hope for your best. Tapi tetap akan ada resikonya. Bukan berarti dari keluarga broken home itu orang pasti cerai, nggak tentu loh. Ada keluarga baik-baik terus ada cerai juga bisa. Selalu mulai dengan kartu perdana. Tapi gimana pun juga, histori nggak bisa dihapuskan atau sejarah. Coba Anda lihat ya, beberapa orang di sini tidak makan gula-gula, kenapa kok ada sakit gulanya? Kenapa kok ada orang yang nggak pernah makan yang gila-gila, kolesterolnya tinggi sekali? Itu kan juga tetap ada nurunnya kan? Tanya dokter coba. History itu ada dan tidak bisa dihapuskan. Jejak digital misalnya, apalagi jejak fisik dan darah. Bapak ibu saudara mesti harus hati-hati, jaga diri. Sebab Anda sekarang yang masih pacaran belum cinta anak-anakmu karena Anda tidak tahu mereka siapa. Suatu hari Anda akan melihat apa yang Anda jaga di masa pacaran. Orang yang akan Anda cinta setengah mati suatu hari, your children. Anda akan tahu bahwa aku bayar harga tidak sia-sia. Jaga, miliki visi ke depan. Karena pernikahan itu harus dipikirkan sejak bujangan. Dan yang sudah menikah tidak terlambat. Amin. Kadang-kadang kekerasan hati yang membuat perceraian terjadi adalah dari sang agresor atau sang pendosanya. Selingkuh terus, kamu gitu terus ya gimana? Loh aku tahu Tuhan ampuni, tapi jangan lupa loh yang Tuhan bilang pergilah dan jangan berbuat dosa. Yang tertangkap basah zina, dia ada titik henti loh. Ada titik berhentinya loh. Tetap loh, orang mau dipulihkan gimana sama Tuhan tuh di Alkitab juga ada full stopnya di mana dia berkata, kapok cerah Tuhan ampuni aku semoga bisa. Daud contohnya, dihajar Tuhan tapi nggak ada ronde 2 Batseba. Tuhan nggak bisa tolong kalau kita unstoppable. Kita bisa jatuh parah pun kalau kita datang ke kaki Tuhan kadang-kadang masih amputasi ini itu, tapi paling tidak nyawa kita diselamatkan dan masih ada sesuatu yang masih bisa diselamatkan. Tapi kalau kita terus terjang, di situ terjadi perceraian karena dari sang pendosanya yang mengkhianati tidak mau berhenti. Tapi kadang-kadang itu pun tidak bisa menggoncang pernikahan kalau masih ada satu pembelanya yang dikhianati terus berjuang. Nggak jadi. Ya, kalau dalam bahasa Chinese-nya singgulah. Kalau ada yang kayak gitu singgulah. Ya, saya doakan Anda yang harus soro-soro kata orang Surabaya yang harus menderita. Menderitalah. Paling tidak menderitalah untuk satu tujuan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, kecuali karena zina. Kata zina di sini bukan sembarangan. Jadi bukan karena tidak cocok atau segala. 3 poin ini, semoga ini memperkuat kita dalam wedding vow. Karena penting sekali-kali saya khotbah begini untuk memberi wawasan di dunia yang edan, pernikahan sudah bukan lagi seperti yang kita kenal dalam firman. Di dunia ini wedding vow jadi abal-abalan. Itu cuman apa sih? Cuman dekorasi acara. Pemanis. Salah. Itu sakral kepada Tuhan. Mari kita lihat 3 poin sini. Hingga kematian memisahkan kita. Saya gak suka pakai hingga maut memisahkan kita. Karena di dalam vow itu ada satu kalimat. Till death do us part. Maut enggak sih kalau kita sama-sama anak Tuhan? Maut sudah dipisahkan. Saya paling pol hanya bisa mati. Gak bisa maut saya. Karena kalau saya mati, saya masuk surga itu tidak termasuk maut. Jadi karena itu hingga kematian bisa memisahkan. Kalau salah satu aja yang kenal Tuhan, yang satunya enggak, ya berarti maut sungguhan memisahkan. Nomor 1, janji nikah adalah kepada Tuhan dan mengikat seumur hidup. Catat itu, simple aja rangkumannya. 2, anak dari orang tua yang cerai lebih mungkin untuk bercerai. Bukan pasti, lebih mungkin. Silakan difoto, saya harus minggir. Lebih mungkin
Nah, itu seharusnya menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk pernikahan bermasalah. 3. Kerjakan pernikahan dalam roh takut akan Tuhan sejak pacaran. Pacaran itulah paku bunyinya. Jangan ngawur ya pacarannya ya. Pacarannya, orang mau bilang kuno terserah. Orang mau bilang hal-hal tertentu memang harus kuno sih. Baju boleh modern, teknologi. Prinsip rohani tetap harus 2000 tahun yang lalu. Kalau enggak, dunia akan membawa Anda ke arus yang tiada batasnya, gila. Satu titik kita harus berkata, aku berdiri atas firman. Tidakkah kau baca? Aku berdiri atas apa kata Tuhan. Semoga keluarga Anda turun-temurun, legacy warisannya adalah pernikahan yang bahagia. God bless you. Tuhan, terima kasih kau meteraikan. Thank you Tuhan sudah datang di ibadah kami. Sungguh-sungguh tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Thank you untuk jemaat dan semua keluarga yang tidak sempurna di antara jemaat ini. Kami semua tidak ada yang sempurna, namun kasih-Mu sudah sempurna dulu. Thank you memberi kami kesempatan untuk jadi lebih seperti Kristus setiap minggu. Dan Abah berdoa nanti kalau Tuhan di sana ada orang-orang yang ke welcome lounge, Tuhan pun melawat mereka, orang-orang baru yang ke situ, yang didoakan, dan juga yang mau dibaptis di antara ibadah. Oh Tuhan, kuasa-Mu terus bekerja, bahkan ketika ibadah usai. Jemaat yang terkasih, mari kita mengangkat tangan. Engkau dan keluargamu, dan pernikahan Anda yang bujangan masa depan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Bapamu yang sayang sekali. Kasih setia dari Yesus Kristus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu dan masa depanmu, keluargamu, pintu masuk rumahmu, dan pekerjaanmu. Dalam nama Yesus, amin. Love you, God bless. Silakan duduk.